Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat kembali berjumpa dengan Bapak di mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah jaringan komputer. Yang secara penuh mata kuliah ini akan dilaksanakan secara daring. Ya, prakteknya bagaimana Pak? Prakteknya ada enggak? Ada, hanya tidak semaksimal pelaksanaannya seperti di laboratorium, dan ini Bapak akan usahakan semaksimal mungkin seperti itu. Dan sebelum kita jauh meluncur ke pembahasan materi, di sini izinkan Bapak untuk menyampaikan mungkin data IDOM mungkin ya, atau evaluasi dosen. Ini Bapak akan berikan penjelasan tentang evaluasi dosen. Tujuannya adalah untuk memperbaiki Bapak atau saya sendiri dalam memberikan materi pembelajaran ya, untuk supaya sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, di sini poinnya ada 20 poin, Bapak akan bacakan, silakan nanti diklarifikasi, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai dari evaluasi dosen terhadap saya sendiri. Yang pertama adalah berkaitan dengan sosialisasi rencana pembelajaran. Nah, ini untuk yang sosialisasi rencana pembelajaran, sebentar. Baik, nah ini yang pertama itu adalah sosialisasi pembelajaran. Jadi apakah pada awal perkuliahan dosen akan menyampaikan aturan perkuliahan? Jadi intinya Bapak akan menyampaikan sesuai dengan penilaian evaluasi dosen ini. Dan nanti Bapak akan sampaikan aturan perkuliahan atau tata tertibnya setelah penjelasan mengenai evaluasi dosen ini. Baik, berikutnya masih di sosialisasi rencana pembelajaran, yaitu pada awal perkuliahan dosen menyampaikan capaian pembelajaran yang dituju. Jadi artinya begini, nanti Bapak akan jelaskan juga setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, apa sih yang kalian capai gitu loh. Ya, nanti Bapak akan jelaskan supaya nilai evaluasi ini sesuai yang Bapak harapkan, atau kalau misalkan tidak sesuai, mohon sampaikan ke Bapak apa yang harus Bapak lakukan ya. Kemudian yang ketiga masih sosialisasi rencana pembelajaran. Jadi apakah pada pertemuan awal perkuliahan dosen menyampaikan materi perkuliahan yang akan dipelajari, misalkan buku rujukan dan bahan ajar lain yang dibutuhkan. Nah, ini nanti Bapak akan jelaskan. Jadi yang sekarang itu pertama adalah penjelasan mengenai evaluasi dosen. Jadi Bapak akan memberikan materi sesuai dengan urutan yang ada di evaluasi dosen ini. Yang kedua, Bapak akan sampaikan tata tertib perkuliahan secara daring itu seperti apa. Baik. Nah, itu adalah proses untuk pembelajaran daring, nanti akan dijelaskan secara keseluruhan pada saatnya setelah evaluasi dosen, tata tertib, dan mulai
tata cara pembelajaran. Baik, berikutnya di sini adalah sikap dosen. Nah, ini penting buat Bapak ya untuk bersikap kepada kalian bagaimana agar sikap Bapak itu baik di mata kalian gitu ya. Nah, yang pertama, apakah dosen memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi mahasiswa dalam perkuliahan? Masalahnya seperti apa? Misalkan ada yang beberapa nggak hadir. Nah, biasanya kan suka Bapak tanyain ya, nah ini kemana, kenapa, dan lain sebagainya, alasannya apa bisa nggak hadir. Nah, itu perlu dipertanyakan ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah masih sikap dosen. Jadi dosen bersikap responsif dan dapat berkomunikasi dengan baik kepada mahasiswa dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kalian keluhkan, sebaiknya kalian sampaikan ke Bapak. Nanti kita akan cari solusinya seperti apa. Misalkan Pak, ada beberapa yang tugasnya belum selesai, misalkan atau belum dikerjakan. Nah, ini bagaimana? Nah, itu silahkan diskusikan. Ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik, gitu ya. Kemudian berikutnya, di sini dosen aktif menciptakan suasana yang nyaman sehingga mendukung proses belajar di dalam kelas. Ya, istilahnya kan, kalau misalkan ada yang mengobrol ya ditegur dong supaya tidak mengganggu teman-teman yang lainnya dan membuat teman-teman yang lain belajar dengan nyaman. Contohnya adalah seperti itu, gitu ya. Kemudian apalagi? Oh iya, untuk pembelajaran daring ini kita dibebaskan, jadi silakan saja. Tadi kan kalian melihat Bapak minum gitu ya, minum, makan dan lain sebagainya itu silakan. Kalian juga bisa melakukan itu supaya ya kalian nyaman juga ya, Bapak juga nyaman juga gitu ya, nggak usah merasa kaku atau apa gitu ya, bebas ya, silakan. Kemudian masih sikap nih, poin nomor 7, dosen bersikap terbuka terhadap masukan. Nah, ini yang Bapak butuhkan nih, masukan dari mahasiswa mengenai kegiatan belajar mengajar. Nah, ini sebaiknya bagaimana, nanti Bapak akan coba usahakan semaksimal mungkin supaya bisa diterima oleh kalian ya. Kemudian metode pembelajaran, yang poin ke-8. Dosen memotivasi mahasiswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran di kelas. Caranya bagaimana? Ya kalau misalkan tidak masuk terus, Bapak akan hubungi. Kenapa nggak masuk? Dan itu harus masuk, harus hadir. Ya harus mengikuti kelas pembelajaran apa yang Bapak sampaikan. Ya. Kemudian metode pembelajaran yang poin ke-9. Dosen menyajikan materi dengan kreatif menggunakan alat bantu berbasis teknologi informasi. Salah satunya adalah apa? Menggunakan Microsoft Teams. Ya. Ini yang kalian gunakan. Sebelumnya mungkin sudah ada dosen lain yang menggunakan ini. Apa ini baru kelas pertama? Belum. Baru ini pertama ya, Pak. Kelas pertama, Pak. Baru ini, Pak. Lebih jernih ya. Pak. Tapi lumayan nge-lag, Pak. Menurut saya di sini malah nge-lag, Pak. Rada Iya, patah kayaknya Pak ini, Pak. Nge-lag, Pak. Patah-patah. Iya. Google Patah, juga. Pak, di sini, Pak. Ada delay-nya. Kalau nge-lag berarti harus ke kampus jaringannya. Nah, itu masalahnya. Rumah saya jauh, Pak, ke kampus, Pak. Harus ada subsidi nih mah. Subsidi. Subsidi Ya, kenapa menggunakan ini? Karena sebelum-sebelumnya pernah kan kita menggunakan Google Gmeet gitu ya. Gmeet, kalau Zoom itu kan kita harus berbayar tuh. Kalau nggak berbayar paling cuma 1 jam. Dan ini kebetulan punya Telkom lah, udah kerjasama, kenapa kita nggak pakai ini gitu. Nah ini kita manfaatkan. Kalau Gmeet itu biasanya sedang nyaman-nyamannya kelas, tiba-tiba lab gitu dengan sendirinya loh. Ini kenapa bisa gini gitu ya. Ini sebuah kaget-kaget juga. Baik, nah ini adalah variasi kalian mendapatkan pengetahuan baru juga mengenai konten pembelajaran daring ya. Selain Gmeet, Zoom, ternyata ada Microsoft Teams gitu ya. Baik. Berikutnya masih metode pembelajaran poin ke-10, dosen mendorong mahasiswa dalam pembelajaran mandiri, misalkan melalui tugas, PR, makalah, dan lain-lain, dan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok atau diskusi, ini ada forum diskusi di LMS, nanti Bapak akan jelaskan. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini masih metode pembelajaran poin ke-11. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa ya untuk menanyakan materi pada saat pertemuan di kelas. Nah ini pasti dong Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian, atau juga Bapak juga poin ke-12-nya Bapak juga akan memberikan kesempatan
untuk kalian bertanya pada materi sebelumnya. Misalkan materi sebelumnya baru muncul nih pertanyaannya sekarang gitu, ya udah tanyain aja nggak apa-apa. Nah, itu Bapak akan tanggapi. Kemudian kesesuaian proses pembelajaran, poin ke-13. Nah, dosen akan melakukan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang perkuliahan. Ya, ini sudah sesuai 9.30, Bapak on time 9.30. Karena sebelumnya ada kelas dari 7.30 sampai 9.30. Karena roomnya beda, jadi Bapak close dulu yang kelas 03, baru Bapak masuk ke yang kelas 01. Jadi tadi kan agak terhambat ya, udah join tapi masih belum gitu ya, karena Bapaknya belum join gitu. Nah, nanti ke depannya kalian silakan tinggal join saja ya, atau tinggal gabung sesuai dengan jam kelas. Ya, pasti Bapak ada. Pasti Bapak ada. Jadi jangan khawatir Bapak belum hadir gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, ini sesuai dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan durasi perkuliahan. Jadi waktunya 2 jam selesai, ada 2 jam selesai ya. Tidak kurang, tidak lebih ya. Paling kurang misalkan 10 menit, 2 menit, 5 menit misalkan ya. Baik, berikutnya kesesuaian proses pembelajaran. Dosen memberikan soal tugas yang sesuai dengan lingkup materi yang telah diberikan. Jadi jangan sampai begini, Bapak berikan soal tugas, tapi pertanyaannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan materinya gitu. Contoh, misalkan materinya adalah pendahuluan jaringan komputer, ya, kemudian sejarah jaringan komputer, kemudian apa lagi? Topologi jaringan komputer. Tapi tugasnya, pertanyaannya, bagaimanakah cara membangun jaringan komputer? Kan itu nggak nyambung, ya. Nah, kalau ada soal-soal seperti itu wajib disanggah. Silahkan, ya Pak, ini kok pertanyaannya nggak sesuai. Nah, itu bisa Bapak sampaikan, oh itu nggak usah dijawab deh kalau seperti itu. Atau buat pertanyaan baru, ya silakan itu disanggah. Kemudian kesesuaian proses pembelajaran. Dosen memberikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPS. Ya, jadi materi yang disampaikan, yang Bapak akan sampaikan itu sesuai dengan RPS yang tertulis. Ini kemana? Yang lain nggak on video? Hadir, Pak. Iya, iya. Videonya wajib on ya, supaya ya saya juga nyaman bahwa kalian hadir gitu ya. Kalian juga nyaman bahwa Bapak ada gitu juga. Kameranya nggak bisa nyala, Pak. Diblok sama antivirus. Ya, bisa digunakan handphone ya, handphone juga bisa. Baik, kita lanjutkan lagi. Kesesuaian proses pembelajaran. Jadi dosen memberikan sesuai dengan rencana pembelajaran, tadi sudah. Nah, kemudian berikutnya ada yang poin ke-17, transparasi. Jadi dosen memberikan penilaian yang objektif dan umpan balik terhadap tugas, laporan, kuis, atau ujian, dan memberikan berkasnya kepada mahasiswa. Kan ada ya beberapa tugas yang Bapak kumpulkan kembali. Atau kalau misalkan belum ada, mungkin sekarang jika ada tugas nanti Bapak akan kumpulkan kembali ke kalian. Ya, jika kalian minta. Baik, berikutnya yang ke-18. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengklarifikasi nilai. Kan sempat ya kemarin ya waktu pas apa? Asesmen atau hasil akhir gitu ya. Jadi silakan, itu masih ada waktu atau kesempatan untuk diperbaiki atau diklarifikasi nilainya ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah capaian pembelajaran. Jadi dosen membuat mahasiswa memahami materi perkuliahan, itu yang penting. Jadi kalau nggak paham, nggak tahu ya nanya gitu, jangan nerima aja. Nah, jangan sampai juga kalian sudah mengikuti mata kuliah ini, tapi kalian nggak tahu apa-apa tentang jaringan. Apalagi nggak bisa bangun jaringan gitu ya, wah itu percuma kalian mengikuti mata kuliah ini. Kemudian, poin terakhir 20, dosen menginspirasi mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah ini lebih dalam. Caranya bagaimana? Kalian bisa mengeksplor, baca-baca artikel atau baca apa namanya jurnal-jurnal gitu ya, atau informasi teknologi jaringan seperti apa gitu ya. Atau misalkan Bapak akan mengarahkan kalian untuk mengikuti kursus Cisco, CCNA. Ada sertifikat CCNA udah ada di sini? Bapak kasih auto A, nggak usah kuliah? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau ada silakan tunjukkan dan masih berlaku. Nur Rahmat, Pak. Nur Rahmat.
itu nilainya auto A. Ya, karena itu sertifikatnya internasional. Baik, Wow. ya, baik itu saja mungkin untuk yang apa namanya pandangan umum tentang evaluasi dosen. Jadi artinya Bapak akan menyampaikan kepada kalian sesuai dengan poin-poin yang ada di evaluasi dosen ini. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kapasitas Bapak sebagai dosen dalam memberikan materi kuliah ke kalian. Mungkin ada pertanyaan? Silakan jika ada. Pak. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke tata tertib. Tata tertibnya sederhana. Waktunya kuliah. Atau singkatnya gini. Yang pertama, pelaksanaan kuliah dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams. Mahasiswa wajib on video dan on mic jika ada yang ditanyakan atau jika ada yang ingin disanggah. Itu tata tertib yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa wajib hadir di MS Teams dan jika tidak hadir di MS Teams atau tatap muka online, itu absen akan tetap dianggap hadir jika mengerjakan tugas. Tugas dikumpulkan itu maksimal 7 kali 24 jam. Jadi 1 minggu. Kalau bisa ini kan hari Selasa ya. Terakhir mungkin Bapak sambil ngoreksi itu hari Senin. Jadi hari Senin jam 18. Itu pengumpulan tugas di close. Ya. Kemudian berpakaian rapi atasannya, kalau bawahan bebas, mau sambil makan kayak apa kayak bebas gitu ya, silakan makan, minum, ngopi, yang penting jangan ngerokok. Ya, selama tatap muka online. Kemudian, apa lagi? Cukup jelas ya? Ada lagi? Keterlambatan Pak masuk. Nah, kalau terlambat masuk nggak ada masalah. Jadi kan gini, kita tetap kuliah online itu ada 2. 1, tatap muka online melalui MS Teams. Ya, 2-nya kuliah online melalui LMS. Kalau MS Teams, pelaksanaan kuliahnya sesuai dengan jadwal kuliah. Yang membedakan, kalau LMS itu pelaksanaan kuliahnya bisa dilaksanakan di luar jadwal kuliah. Itu bedanya. Pak, kalau misalkan saya hadir MS Teams, tapi tidak mengerjakan tugas, absen enggak? Tidak absen. Tidak dianggap hadir. Pak, kalau saya tidak hadir MS Teams, tapi saya mengerjakan tugas, itu dianggap hadir. Jadi intinya kerjakan tugas. Itu dianggap hadir. Pak, kenapa boleh kita nggak ikut MS Teams? Ya nggak ada masalah, yang penting tugas dikerjakan. Tapi yang rugi kalian, tidak mendapatkan penjelasan langsung dari Bapak, itu bedanya. Ya, itu mungkin untuk yang tata tertib, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak mau tanya Pak. Oh iya, mangga. Ini kan di tempat saya sinyal agak susah gitu Pak. Kalau Ya. videonya on terus gitu, mungkin bakal lag gitu. Itu boleh nggak kalau videonya nggak selalu dinyalain? Oh, nggak apa-apa, supaya nggak berat ya, nggak apa-apa. Iya Pak. Pak, ini terkecuali. Soalnya tadi juga hilang-hilang gitu Pak. Oh iya. Di video sendiri. Oke. Nggak apa-apa ya, terkecuali lah kalau misalkan kendala teknis ya itu nggak diwajibkan on, tapi sebaiknya yang normal bisa on video ya sebaiknya di on lah, supaya kan teman-teman yang lain juga melihat, oh ini hadir gitu ya. Jadi ya melepas kangen mungkin ya, oh sini ternyata udah gondrong gitu ya. Nge-lag saya juga Pak.
Farhan Pak Gondrong Pak. Nah, itu dia. Lah itu suaranya lancar kok. Oh gitu. Ya. Nah itulah itu terkecuali ya, bukan nggak ada kecuali, terkecuali kalau misalkan ada kendala teknis yang tidak memungkinkan untuk video on. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Ya, mangga. Nanti dalam setiap pelajaran ini ada praktik kayak pembuatan kabel gitu? Oh ada. Tapi yang praktek Bapak sendiri. Kalian cuma memperhatikan aja. Oh iya, kasih Pak. Pembuatan kabel maksudnya gimana Pak? Setting kabel, masang kabel jaringannya seperti apa gitu. Oke. Supaya kabel jaringannya bisa terkoneksi komputer satu dan komputer yang lain. Nanti videonya juga ada. Gitu. Jadi intinya praktikum tetap ada dilaksanakan, tapi tidak semaksimal seperti kita di laboratorium. Jadi sekarang kita banyak menghayal, praktikum ngehayal juga, virtual praktikum. Ya, kabelnya ngehayal juga, pokoknya ada kabel pasang-pasang aja. Gitu. Ya, nanti kita akan lihat lah. Baik, ada lagi sebelum dimulai ke LMS. Pak, saya mau nanya Pak. Mangga, mangga. Kalau buat tugas nanti bakal masih tetap berkelompok atau perorangan? Nah, ini individu, kelompok belum dibentuk. Jadi kelompok tugas ini adalah individu. Baik, Pak. Kan dikumpulkannya langsung dari LMS masing-masing. Jadi enggak per kelompok. Kalian sudah buka LMS-nya? Sudah, Pak. Oke. Mohon maaf nih, Bapak masih buka yang kelas 4303, tapi isinya sama. Nggak apa-apa ya, biar cepat langsung ya. Ini izin Bapak menjelaskannya dari room 4303. Nggak apa-apa ya? Iya Pak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan lanjutkan di sini. Bapak akan jelaskan detail semua, termasuk nanti prakteknya akan seperti apa. Ya, kita mulai dari profil mata kuliah nih. Ini profil mata kuliah. Ya, mulai dari poin pertama yaitu identitas mata kuliah. Identitas mata kuliah. Ini jaringan komputer adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan, khususnya program studi S1 Teknologi Rekayasa Multimedia atau S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia atau S1T TRM atau D4 TRM. Pada semester genap, loh Pak, ini kan ganjil. Nah, ini adalah karena kalian merupakan apa namanya angkatan pertama yang melewati ke semester, sekarang kan semester 3 ya maksudnya ya? 3 Pak. Iya. Jadi yang mau tidak mau semester 3 ini ngambil yang kurikulum baru gitu loh. Berganti ke kurikulum baru semuanya secara keseluruhan. Iya Pak. Ya, jadi yang semester 1 2 itu udah beres semua, tidak ada ekivalensi baru lagi kecuali mata kuliah kepribadian karakter ya kalau nggak salah ya. Nah, itu wajib diambil. Nah, berikutnya poin kedua, profil mata kuliah dan sejarah mata kuliah. Di sini, mata kuliah jaringan komputer memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai jaringan komputer, di mana mahasiswa akan mengetahui lebih jauh tentang perangkat keras jaringan komputer. Selain itu, mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa untuk dapat mengetahui perangkat apa saja yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer ya, kemudian mengetahui layer OSI, dan juga mahasiswa akan mengetahui bagaimana cara membangun jaringan komputer yang tadi tuh ditanyakan, praktek pengkabelan ya, kemudian ada media transmisi, kemudian ada pengenalan sistem operasi dan pengenalan cloud computing,
Nah, ini sebenarnya ekuivalensi dari komputasi awan ya. Jadi ada prakteknya juga nih, cloud computing nih, mudah-mudahan bisa jalan juga nih. Nah, komputer yang baik dan juga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada komputer. Pada mata kuliah ini juga adalah salah satu mata kuliah baru yang akan digunakan di kurikulum 2020. Jadi ini baru muncul nih mata kuliah jaringan komputer. Kalau sebelumnya mata kuliah jaringan komputer itu digabung dengan sistem komputer.